لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Musim haji di depan mata, jamaah haji dari kloter awal asal Indonesia bahkan sudah berangkat dan tiba di Tanah Suci sejak pertengahan September lalu. Haji termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang sudah baligh, berakal, dan mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Pada awal Islam datang, haji belum diwajibkan. Kala itu rukun Islam yang diwajibkan baru syahadat dan sholat. Kemudian baru diwajibkan puasa bulan Ramadan, dan kemudian setelahnya barulah diwajibkan haji. Begitu monumentalnya musim haji sehingga masyarakat Indonesia yang berkesempatan untuk berangkat sangat antusias dalam menghadapinya. Seperti jamaah haji asal Sampang, Madura ini, ribuan jamu kuat dari 18 koper besar jamaah haji disita petugas bea cukai embarkasi asrama haji Sukolilo, Jawa Timur. Jamu-jamu ini dibawa dan akan dijual di Arab Saudi. Barang-barang ini disita petugas panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Surabaya. Puluhan cobek, senjata tajam, wajan, dan puluhan botol sampo lebih dari 100 ml juga disita petugas bea cukai embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Jemaah mengaku sengaja membawa barang-barang untuk kenyamanan dan memenuhi kebutuhan selama tinggal di Arab Saudi karena mereka harus hidup selama sebulan. Makanan di Arab juga kadang tidak cocok dengan lidah orang Indonesia. Seperti kasus lain, petugas bea cukai di embarkasi Jakarta Bekasi mengamankan belasan alat penanak nasi listrik atau rice cooker dari tas jinjing jamaah haji kelompok terbang 3 asal Subang, Jawa Barat. Para jamaah calon haji mengaku tidak mengetahui adanya larangan membawa rice cooker dalam tas jinjing. Haji adalah ibadah yang sepatutnya disikapi dengan khusyuk dan ikhlas. Inilah salah satu ujian bagi jamaah bahwa hidup dan mati kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di zaman yang serba canggih ini tidak mungkin keperluan jamaah akan dilalaikan oleh pemerintah Saudi. Para jamaah lebih disibukkan dengan gelar haji, bahkan semakin disibukkan lagi dengan belanja oleh-oleh, karena malu kalau pulang haji tidak membawa apa-apa, yang mana hal ini tidak masuk kepada kategori rukun dan syarat sah haji. Tetapi masalah ini seakan mengalahkan wajib dan rukun haji. Sungguh sangat ironi memang haji yang diwajibkan dilakukan satu kali dalam seumur hidup tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bahkan terkesan asal-asalan yang penting sudah berangkat ke Tanah Suci. Sehingga masih banyak di antara jamaah yang dalam pelaksanaan ibadah hajinya sangat jauh dari apa yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui berbagai keterangan dan hadis-hadisnya yang sahih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang 5 dan diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya, turun sebagai kewajiban umat Nabi Muhammad pada tahun ke-9 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Maka diwajibkan kepada seluruh para calon haji untuk mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa saja yang mesti dipersiapkan dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Seorang muslim akan diwajibkan untuk berhaji apabila ia sudah memenuhi beberapa kriteria. Syarat pertama adalah ia beragama Islam.
Haji dan umrah hanya diperuntukkan bagi orang Islam, maka tidak wajib bagi orang yang tidak beragama Islam dan orang murtad. Orang-orang non-muslim tidak sah mengerjakan haji, bahkan tidak diperbolehkan memasuki kawasan tanah haram. Syarat kedua adalah sudah mencapai umur dewasa atau baligh. Anak-anak yang belum sampai umur tidak wajib haji. Namun jika tetap berkeinginan untuk mengerjakan haji, maka hajinya sah-sah saja. Akan tetapi tidak gugur kewajiban haji baginya setelah ia dewasa nanti. Tetap saja ia harus menunaikannya ketika sudah dewasa. Syarat ketiga adalah orang itu berakal sehat. Orang-orang yang sakit secara akal maka tidak wajib berangkat haji. Kalau mereka melakukan haji, maka haji itu sah. Syarat berakal sehat ini sama dengan syarat baligh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, diangkat pena atau tidak dicatat sebagai suatu ibadah dari 3 macam orang. Tidak mukallaf. 1, dari orang gila hingga ia sembuh. 2, dari orang yang tidur hingga ia bangun. Dan 3, dari anak-anak hingga ia baligh atau dewasa. Syarat keempat adalah orang itu harus merdeka. Orang yang masih berstatus budak maka tidak wajib haji. Ia dikenai wajib haji kalau telah merdeka dan mampu untuk melakukan ibadah haji. Dan syarat yang kelima adalah mampu atau berkecukupan harta. Para ulama berpendapat tentang kadar kesanggupan seseorang yang disyariatkan berangkat haji, baik mampu dari segi materi, kesehatan, dan lain sebagainya yang mendukung seseorang untuk berangkat ibadah haji. Orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut wajib segera menunaikan haji, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, Ibnu Majah, dan Tahawi yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa hendak melaksanakan ibadah haji, hendaklah ia segera melaksanakannya, sebab mungkin ia jatuh sakit, kendaraan hilang, atau ada keperluan lain. Setelah kita menjadi umat yang berkewajiban dalam berhaji, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika kesempatan berhaji itu datang pada kita. Rukun haji atau langkah dalam berhaji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji, dan jika tidak dikerjakan, maka tidak sah hajinya. Adapun rukun haji tersebut adalah: pertama, ihram. Ihram yaitu suatu pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram disertai niat haji atau umrah dari tempat miqat. Langkah kedua adalah wukuf. Wukuf di Arafah yaitu berdiam diri sambil melakukan zikir dan berdoa di Bukit Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dilakukan sesudah melontar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Keempat adalah melakukan sa'i. Sa'i yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah tawaf ifadah. Kelima, melaksanakan tahallul, yaitu bercukur atau menggunting rambut setelah melaksanakan sa'i. Itulah langkah yang harus dilakukan sesuai urutan dan tertib. Mengerjakan rangkaian ibadah haji dengan urutan yang benar dan tidak ada yang tertinggal. Di dalam setiap langkah yang sudah dijelaskan tadi, terdapat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Ini dinamakan wajib haji. Walaupun salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah. Namun harus membayar dam atau denda yang besarnya yang para ulama sepakat bisa dibayar dengan onta atau kambing. Niat ihram diucapkan dan dilakukan setelah berpakaian ihram. Wajib haji berikutnya adalah mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini adalah malam ketiga jamaah dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Lalu wajib ketiga adalah melempar Jumrah Aqabah. Melempar Jumrah Aqabah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu dengan cara melontarkan 7 butir kerikil berturut-turut sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa zamban maghfuran. Dan setiap kerikil harus mengenai ke dinding yang besar tempat Jumrah. Wajib haji berikutnya adalah mabit di Mina pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Wajib haji kelima adalah melontar Jumratul Ula, Wusta, dan Aqabah pada hari tasyrik itu atau pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan wajib haji terakhir adalah dengan melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah, sebagaimana
dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian keluar sehingga akhir urusannya adalah tawaf di Baitullah." Hadis riwayat Muslim. Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Bahkan menurut data, jumlah umat Muslim di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Maka tidak heran jika dalam setiap tahun, Indonesia selalu mendapatkan peringkat pertama dalam hal kuota jamaah haji di antara berbagai negara yang ada di dunia.